Ya. Terima kasih Tuhan buat pagi kita bersyukur kami boleh bersama-sama oleh Daulat Terbatas. Terima kasih Bapak. Ya. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. begitu terbangun, Terbangun, ku nyanyi kebaikan-Mu, Tuhan. sepanjang hidupku Kau Kau setia, setia. sepanjang hidupku Kau Kau tempat sampai nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi bagikan-Mu kebaikan-Mu, Tuhan. Tuhan. Ku cinta Kau. Cinta Kau, rahmat-Mu, rahmat-Mu, Dalam dalam tangan tangan-Mu. aku terbaring, kebaikan-Mu. Ku cinta Kau. Cinta Kau. Rahmat-Mu Nyata bagi bagiku, ku hidupku bagiku terbangun. terbangun, baikku terbaring. Kebaikan-Mu Tuhan. Panjang hidupku Kau setia. Panjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan suaramu, suaramu tutupku melewati api. Kau ada bagi, kau sungguh kau Bapakku, sahabatku. Kurniakan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Hidupku Kau sangat sangat. baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu, Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati. Berkati hidupku,
padamu Tuhan, berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau selamatkan, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidup kami, Kau Allah yang setia bagi kami. Terima kasih, Kau Allah yang menuntun memimpin langkah hidup kami, untuk terus berjalan dalam rencana-Mu. Terima kasih, terima kasih, kami bersyukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang nyata dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih, haleluya. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada Allah yang setara denganmu. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan, Kaulah kerinduan kami. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Kau sumber hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Mari kita dengarkan pujian ini dari awal. Katakan, Tuhan, Kau kerinduanku. Tuhan, Engkau kerinduanku.
hati kehadiranmu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataanmu, itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hariku hirup nafasmu,
Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur buat anugerah-Mu pagi hari ini. Kami kembali dapat bersekutu, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya segala sesuatu ada dalam pusat kendali-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami boleh bersekutu lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Persilahkan Tuhan boleh mengajari kami kembali lewat persekutuan ini. Hidup-Mu mengalir bagi kami semua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Halo. Selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Shalom anaknya. Oh, ada Jelita ternyata. Shalom Jelita. Baik. Salam Kak Ika, Kak Joen. Radio dinyalain Kak? Ya. Oke, baik. Ada yang di radio? Ada yang di radio, Jo? Oke. Baik. Sudah. Kita mulai ya. Suaranya oke ya? Oke, baik. Mari kita mulai. Tuhan telah menjadi daging kali ini untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Untuk mengakhiri pekerjaan yang belum dia selesaikan. Untuk mengakhiri zaman ini. Untuk menghakimi zaman ini. Untuk menyelamatkan manusia yang sangat berdosa dari dunia, lautan penderitaan, dan benar-benar mengubah mereka. Orang Yahudi menyalibkan Tuhan dan dengan demikian mengakhiri pekerjaan Tuhan di Yudea. Tidak lama setelahnya, Tuhan secara pribadi datang kembali di antara manusia. Diam-diam datang ke negeri Sinaga Merah yang sangat besar. Bahkan masyarakat keagamaan negara Yahudi sudah lama menggantung gambar Yesus di tembok mereka. Dan dari mulutnya orang-orang berseru, Tuhan Yesus Kristus. Mereka nyaris tidak tahu bahwa Yesus sudah sejak lama menerima perintah dari Bapaknya untuk kembali ke antara manusia, untuk menyelesaikan tahap kedua dari pekerjaannya yang masih harus diselesaikannya. Akibatnya orang-orang terkejut ketika mereka memandang dirinya. Dia dilahirkan di tengah dunia, di mana banyak era telah berlalu, dan dia menampakkan diri di antara manusia dengan rupa seseorang yang sangat biasa. Bahkan
Seiring berlalunya zaman, pakaian dan seluruh penampilannya telah berubah, seakan-akan dia dilahirkan kembali. Baik, saudara, mulai ketika kita mendengarkan perkataan ini, maka sekarang kita tahu gitu ya. Jadi kalau dikatakan dia dilahirkan kembali itu, saudara, jadi ketika kita mempersekutukan firman ini, saudara ya, ketika kita mendengarkan firman ini, ketika kita percaya kalau firman ini adalah pernyataan Tuhan langsung gitu. Nah, jadi saudara, apa yang kita dengarkan ini sebetulnya itu langsung jadi, saudara. Ingat ya, cara berpikir kita ini kita harus buat ini, saudara, sesuai dengan apa yang kita dengar selama ini. Kan segala sesuatu terjadi oleh firman, saudara. Nah, namun firman itu jadi ketika kita itu mendengarkannya. Kita dengarkan, lalu kita percayai, saudara. Maka bagaimanapun juga, ketika hati kita ini menjadi tenang gitu ya. Tenang itu begini, saudara, penuh dengan iman. Penuh dengan iman itu nggak perlu kita lagi paksa-paksakan gitu. Perkatakanlah apa gitu, nggak perlu seperti itu. Cukup percaya saja. Semudah itu ya. Nah, jadi ketika dikatakan seperti dilahirkan kembali. Jadi, barang siapa yang mendengar firman ini, barang siapa yang mempercayainya, lalu mulai begini. Oh, gitu ya. Gitu. Oke, maka segala sesuatu yang dikatakan ini menjadi nyata gitu. Termasuk dalam kehidupan kita gitu. Jadi nantinya, saudara, ketika dunia kita ini ya, dunia manusia ini. Jadi bayangkan sekarang firman itu seperti ada misalnya dia akan turun firman ini di atas kita gitu ya. Dia turun di atas, lalu firman itu karena kan Roh Kudus juga adalah firman itu gitu. Ya. Nah, jadi Roh Kudus itu kayak menaungi gitu. Gitu ya. Karena sesuai dengan firman kan. Jadi karena dia dimeteraikan gitu. Jadi apa yang tadinya itu masih terpisah bagi kita di masa yang kemarin kan kita begini, saudara. Kita berdoa, Tuhan nyatakan Roh Kudus mungkin. Kebanyakan kan orang masih seperti itu ya. Minta Roh Kudus. Jadi kalau mereka datang ke hadirat Tuhan, banyak di antara mereka itu masih menanti-nantikan lawatan Tuhan gitu. Lawatlah kami Tuhan, bla 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 gitu. Nah, lalu nanti mereka merasakan tiba-tiba ada seperti aliran Roh Kudus gitu. Ketika mereka menyanyikan sebuah lagu gitu ya. Ketika mereka mempercayai sesuatu, maka terjadi seperti ada sesuatu yang lain gitu. Lalu mereka bersemangat gitu. Oh, mereka berapi-api. Nah, itulah yang mereka katakan, oh kami sedang dilawat Tuhan. Hadirat Tuhan begitu luar biasa. Makanya banyak di antara orang-orang yang seperti ini harus memusatkan perhatian mereka gitu. Harus mereka itu ditopang oleh lagu-lagu, irama, musik tertentu gitu ya. Sehingga kalau misalnya musik itu terganggu, mungkin tidak seirama satu dengan yang lain, maka itu akan mengganggu konsentrasi mereka. Gitu. Kalau misalnya seorang pengkhotbah gitu yang mengandalkan seperti itu, maka dia akan begini, dia mungkin akan gelisah gitu karena terganggu gitu. Seolah-olah hadirat Tuhan itu jadi tidak ada kalau alat musiknya berantakan satu dengan yang lain. Jadi banyak yang punya konsep seperti itu masih. Nah, tapi kita semua di sini, saudara, sekarang itu belajar bahwa segala sesuatu itu harus normal gitu. Biasa saja gitu harusnya. Ya, tidak usah terlalu apa ya. Hadirat Tuhan itu tidak terpisah daripada firman yang sedang kita dengarkan. Jadi sekarang itu justru Tuhan itu buat menjadi normal sekali gitu.
Ya, maksudnya biasa sekali gitu. Tapi bukan berarti kita tidak dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Jadi kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan justru sangat luar biasa. Semakin kita biasa, gitu ya, semakin normal, justru Tuhan itu akan semakin nyata. Karena si jahat itu kan terus mengikuti pekerjaan Tuhan ceritanya gitu. Karena tujuannya ingin mengacaukan pekerjaan Tuhan. Jadi orang-orang yang masih mengandalkan perasaan, maka sebetulnya orang itu sedang tertawan gitu oleh si jahat gitu. Karena si jahat akan membuat sensasi-sensasi. Ingat ya, si jahat itu atau iblis itu dia itu ingin selalu menarik perhatian. Karena kan caranya dia bagaimana supaya Tuhan itu kan tidak bekerja di antara kita. Oke, jadi saudara, dengan memahami pernyataan ini, ayo kita mulai belajar. Belajar perlahan supaya kita menemukan arti jalan masuk ke dalam kerajaan. Oke, kalau dikatakan, jadi sejak dia naik ke surga, jadi saudara bisa perhatikan, kan di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, Tuhan itu harus ditinggal di sorga katanya. Yesus itu ketika dia naik, dia harus ditinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Nah, jadi karena ayat itu, karena dia statis, karena orang itu terus meninggikan perkataan itu kan perkataan hikmat yang diperoleh oleh si penulis Kisah Para Rasul. Atau mungkin Paulus menyatakan itu. Oke, nah Paulus atau Petrus gitu ya, orang-orang di sana. Nah, jadi orang di zaman berikutnya, jadi mereka itu jadi membuat interpretasi firman itu. Sehingga kedatangan Tuhan itu hanya menjadi janji terus gitu. Tidak pernah menjadi kenyataan. Sementara Tuhan itu kan tidak kelihatan. Jadi karena perkataan itu, akses Tuhan untuk datang ke dunia manusia, untuk datang kembali itu menjadi terhalangi. Makanya kan dikatakan, perhatikan, kita lihat, akibatnya orang-orang terkejut ketika mereka memandang dirinya. Dia dilahirkan di tengah dunia di mana banyak era telah berlalu. Dan dia menampakkan diri di antara manusia dengan rupa seseorang yang sangat biasa. Bahkan seiring berlalunya zaman, pakaian dan seluruh penampilannya telah berubah. Seakan-akan dia dilahirkan kembali. Gitu kan tadi kan? Seakan-akan dia dilahirkan kembali. Jadi kalau kita lihat proses bagaimana Tuhan menyatakan dirinya itu, saudara. Jadi itu harus keluar dari konsep yang lama. Nah, kalau kita baca lagi, saudara, perhatikan. Bagaimana manusia bisa mengetahui bahwa dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang sama, yang turun dari salib dan dibangkitkan? Dia tidak memiliki sedikit pun bekas luka, sama seperti Yesus tidak memiliki keserupaan dengan Yahweh. Yesus zaman sekarang sudah lama sekali tidak memiliki pembawaan dari masa yang telah berlalu. Bagaimana manusia bisa mengenalnya? Thomas dalam tanda kutip, si muka dua, selalu meragukan bahwa dia adalah Yesus yang sudah bangkit dan selalu ingin melihat bekas paku di kedua tangan Yesus sebelum ia bisa membuat pikirannya tenang. Tanpa melihatnya, ia akan selalu dipenuhi kecurigaan dan tidak mampu menjejakkan kakinya dengan mantap dan mengikuti Yesus.
Thomas yang malang, bagaimana ia bisa tahu bahwa Yesus telah datang untuk melakukan pekerjaan yang diamanatkan oleh Bapa? Nah, maksudnya jadi ketika dikatakan Thomas itu adalah orang-orang di zaman berikutnya yang di mana pikiran mereka itu telah dirusakkan. Dirusakkan itu dia pikiran manusia berikutnya itu, generasi berikutnya itu sama seperti yang sebelumnya. Mereka itu tidak cepat menerima setiap perkataan Tuhan. Selalu ada kecurigaan. Karena kan konsep lamanya kan masih ada gitu. Kalau Tuhan datang pasti akan kayak gini. Jadi orang-orang yang hidup di zaman berikutnya karena mereka telah dipengaruhi sangat kuat dalam tanda kutip oleh Alkitab gitu ya. Jadi membuat mereka itu akan sulit menerima kehadiran Tuhan yang baru setiap hari. Karena pikiran yang lama itu telah dikuasai oleh konsep yang lama. Ya, saya harap saudara bisa menangkapnya ya. Jadi jalan masuk itu adalah jalan penerapan, saudara. Jalan masuk itu adalah pertumbuhan kita. Jalan masuk itu adalah kehidupan seperti di dalam sungai yang mengalir gitu. Kan kalau kita melihat sungai yang mengalir itu ya sampai ketika tenang dia itu kan awalnya itu kan kalau misalnya baru hujan lebat gitu ya. Kalau sungai itu kan biasanya kan akan keruh. Tapi lama-lama gitu kan kita kan akan melihat kejernihan daripada sungai itu gitu. Kalau tidak dikotori gitu ya. Dengan begitu tenang gitu kan. Sampai nantinya sungai itu sangat bening sekali gitu. Segala pencemaran-pencemaran yang ada di sekitarnya akan dibawa sampai ke laut kan gitu. Tapi di sepanjangnya itu saudara kita akan melihat pertumbuhan kan. Seperti itulah kehidupan kita selanjutnya saudara. Maka kita akan melihat langit baru dan bumi yang baru. Jadi di mana sekarang langit baru dan bumi baru itu? Apakah kita itu melihat itu di luar? Oke, kita akan melihat nanti itu secara nyata. Tapi pertama-tama tentu ada di alam pikiran kita. Ada di alam roh kita. Ada dalam hati kita. Jadi kebahagiaan kita, semangat kita, sukacita kita, kebebasan kita, keberanian kita, semua hal yang baik itu adalah kehidupan yang nyata di langit baru, bumi yang baru. Nah, disitulah nanti semua firman Tuhan, aku akan hapus semua air mata. Itu akan menjadi nyata. Semua yang lama itu sudah dilupakan. Ya. Jadi kalau misalnya kita itu, contoh yang sangat mudah itu begini. Mungkin kita itu berjumpa dengan seseorang atau mengenal seseorang misalnya. Seorang itu menurut kita itu negatif. Karena dia terus melakukan kenegatifan gitu ya. Nah, tapi kalau kita itu bertemu dengan orang itu dalam pikiran yang baru, maka kita akan berani melupakan segala kenegatifannya. Kita akan bergaul dengan orang itu ya biasa saja gitu. Sampai pada akhirnya saudara, pikiran kita tidak akan dikotorkan dengan hal-hal seperti itu. Ucapan kita itu tidak menjadi negatif. Kita tidak akan mengulangi perkataan penghakiman terhadap lingkungan kita, terhadap orang itu. Disitulah saudara, tanpa sadar saudara, maka pengaruh si jahat itu akan lama-kelamaan akan berkurang. Cengkeramannya itu lama-kelamaan akan lepas daripada keadaan yang rusak itu saudara. Saya harap saudara mulai mempraktekannya dan mulai begini saudara. Perhatikan bagaimana Tuhan itu mengambil alih pikiran saudara, kehidupan saudara. Tentu ingat saudara, dia mengambil alih
dengan secara apa ya? Secara halus gitu. Dia merindukan yang seperti itu. Dia nggak dengan paksa. Jadi secara halus, smooth gitu. Oke, baik. Mengapa Yesus harus memiliki bekas luka penyalipan? Apakah bekas luka penyalipan adalah tanda Yesus? Dia telah datang untuk melakukan kehendak Bapaknya. Mengapa dia harus datang dengan berpakaian dan mengambil rupa orang Yahudi dari beberapa ribu tahun yang lalu? Jadi saudara, kan coba lihat apa yang saya katakan dulu gitu, ketika kan disaksikan sendiri oleh yang kita katakan ketika ibu gembala itu meninggal. Kan dia mencari-cari, dia meraba-raba katanya dengan tangannya. Yang dikatakan seorang ibu itu kan, dia meraba untuk mencari katanya bekas luka itu. Kan gitu. Jadi ketika dia lihat, oh ada ini katanya, dia pegang-pegang kayak gitu. Dia percaya itulah Tuhan. Nah, berarti kan konsepnya kan ada di yang lama. Berarti kan menurut dia itu kan Yesus itu belum sembuh dari bekas lukanya kan. Nah, padahal saudara, Tuhan itu sudah datang kedua kali. Konsep yang lama kita sudah harus lupakan. Jadi ketika dia datang sekarang, dia datang dengan normal gitu. Manusia normal seperti kita ini. Ya, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu menghakimi itu, penghakimannya itu adalah untuk menyempurnakan kita, maka kan kita tidak perlu takut kan. Justru kita harus membiarkan dia itu bekerja dengan bebas di antara kita dalam kehidupan kita. Oke, saudara bisa lihat itu ya. Nah, jadi dikatakan, apakah bekas luka penyalipan adalah tanda Yesus? Dia telah datang untuk melakukan kehendak Bapaknya. Mengapa dia harus datang dengan berpakaian dan mengambil rupa orang Yahudi dan dari beberapa ribu tahun yang lalu? Mungkinkah rupa yang Tuhan ambil dalam daging menghalangi pekerjaan Tuhan? Ya enggak mungkin lah. Mau siapapun dipilihnya kan, itu bukan masalah orang itu kan. Itu adalah urusan Tuhan yang di sorga kan. Itu kan urusan Bapa yang tidak kita lihat itu kan. Yang selama ini wajahnya misteri bagi kita kan. Bukan kau gitu? Jadi kalau dikatakan Tuhan telah ada di antara kita, apakah Tuhan itu terikat dengan konsep kita? Tidak kan? Apakah kita perlu mengatakan mana tandanya? Mana buktinya Tuhan datang di rumahku ini? Aku biasa-biasa aja kok. Mana berkatnya? Apakah Tuhan harus membuktikan berkatnya dalam hidup kita ketika seseorang itu sakit? Apakah kita harus mengharapkan orang itu sembuh dari sakitnya? Tidak kan? Tetapi dengan kita mulai mempersekutukan firman, Tuhan ada di antara kita. Secara perlahan kita akan melihat manifestasi. Jadi kalau sudah manifestasi itu adalah keadaan yang kita harapkan terjadi dalam dunia manusia. Dan kita akan melihat itu nyata sekali, saudara, setiap hari gitu. Jadi semakin lama, saudara, kehadiran Tuhan itu semakin nyata di antara dunia manusia. Ya.
Karena kan firman yang diucapkan itu, begitu kita percayai, itulah artinya Tuhan ada di antara kita. Mana buktinya kata orang? Itu bukan urusan kita. Apa yang perlu kita harus percayai? Alam pikiran kita itu, izinkanlah senantiasa dimurnikan oleh Tuhan. Dibersihkan oleh Tuhan. Setiap hari. Lewat apa? Lewat kehidupan yang kita jalankan. Oke? Baik. Suara saya masih oke? Oke, baik. Mungkinkah rupa yang Tuhan ambil dalam daging menghalangi pekerjaan Tuhan? Ya enggak lah. Mungkinkah karakter kita atau hal apapun menghalangi pekerjaan Tuhan? Tidaklah. Teori siapa ini? Katanya. Tentu si jahatlah yang telah merusak senantiasa pekerjaan Tuhan ini. Kalau kita sudah mengetahui itu, saudara, apa sikap saudara? Itu saudara yang diperlukan Tuhan. Kerjasama kita yang diperlukan oleh Tuhan. Mana setelah saudara mendengarkan perkataan ini, apa yang timbul dalam hati saudara? Catatlah itu dalam catatan-catatan. Perhatikan bagaimana kehidupan saudara sepanjang hari ini nanti. Oke, baik. Mengapa ketika Tuhan bekerja, itu harus sesuai dengan imajinasi manusia? Satu-satunya hal yang Tuhan fokuskan dalam pekerjaannya adalah agar pekerjaannya itu ada dampaknya. Apakah dampaknya? Saudara, kalau saya ceritakan hal-hal yang saya katakan, jadi kalau setiap hari kan saya senantiasa saudara menceritakan kepada saudara pekerjaan Tuhan. Ketika saya pergi misalnya, kan saya selalu dipenuhi dengan cerita-cerita. Cerita ini. Saudara, itu adalah untuk apa ya? Mengungkapkan bahwa Tuhan itu nyata setiap hari. Dan memang begitu, saudara. Kalau misalnya ada hal-hal yang rasanya membuat tidak ada dampak itu, maka Roh Kudus akan menggerakkan kita berdoa. Kita mengambil sikap, lalu kita sujud gitu ya. Maka hati kita menjadi tenang. Ketika hati kita menjadi tenang, terjadi peperangan di alam roh, saudara. Iya, terus terjadi begitu. Artinya, kita semakin lama kan semakin melupakan diri kita. Ketika kita melupakan diri kita, disitulah semakin setiap hari Tuhan itu semakin nyata. Maka di dalam kita ini akan ada pengharapan yang baru setiap hari. Iya, percayalah. Itu nyata. Tuhan itu nyata. Oke, baik. Bagaimana manusia dia tidak tunduk pada hukum dan tidak ada aturan bagi pekerjaannya. Bagaimana manusia bisa memahaminya? Bagaimana manusia dapat secara menyeluruh menyelami pekerjaan Tuhan dengan mengandalkan gagasan dan imajinasinya? Jadi sebaiknya engkau semua bersikap tenang. Jangan membesar-besarkan hal sepele dan jangan menimbulkan masalah besar dari hal-hal yang baru bagimu. Jadi setiap hari saudara ketika kita mulai lihat segala pekerjaan, lihat perjalanan yang saya saksikan kepada saudara, itu benar-benar saudara, saya itu kadang-kadang saudara senyum-senyum sendiri. Saudara. Iya, kenapa saudara? Karena saudara, pekerjaan itu rasanya makin lama makin lancar. Gitu.
pekerjaan Tuhan itu rasanya makin apa ya? Makin kelihatan secara nyata gitu. Melihat terjadi perubahan-perubahan gitu. Secara diam-diam Tuhan menyatakan dirinya. Dan melihat keindahan pekerjaan Tuhan. Menaklukkan segala sesuatu. Jadi ketika kita terus dengan hidup ini saudara, maka kita akan melihat goncangan demi goncangan itu akan semakin terjadi dengan cepat. Ya. Orang-orang yang memberontak, yang terus melawan kebenaran, itu akan dengan cepat tersingkirkan. Ya. Akan terjadi saudara pengumpulan, pengelompokan orang, jenis-jenis orang. Saudara. Ya. Jadi, tapi di satu sisi saudara, ketika kita terus mempunyai kerinduan yang makin lama makin tinggi akan Tuhan, gitu, maka sekeliling kita juga mau tidak mau mereka digoncang. Gitu. Digoncang dalam arti mau tidak mau mereka akan ditarik kepada Tuhan. Iya. Ketika saudara bersekutu dengan keluarga saudara, ketika saudara menelpon keluarga saudara, ketika saudara berbincang-bincang dengan orang, gitu. Ketika saudara mulai mengatakan sesuatu yang baru bagi orang-orang. Ketika misalnya begini, saudara berjumpa dengan orang, misalnya orang-orang mengatakan, oh, wow Tuhan segera datang, misalnya kayak gitu kan. Wow, ketika melihat dia, ketika saudara berani mengatakan firman kayak gitu. Saudara, mungkinkah kepercayaan kita yang selama ini terus mengatakan Tuhan sudah mau datang? Sebetulnya Tuhan sudah datang. Nah gitu kan. Mungkin nggak ya kira-kira Tuhan itu sudah datang ya? Perkataan kita itu kan akan menimbulkan satu pertanyaan bagi orang. Atau ketika sudah diminta untuk berdoa gitu kan. Dan saudara berdoa. Saudara mulai mengatakan hal yang terjadi. Gitu ya. Ketika saudara mulai mengatakan itu. Maka terjadi kegoncangan gitu di alam roh. Iya. Jadi itu ibarat firman yang kita ucapkan seperti air yang menetes di batu yang keras gitu. Kalau kita mengucapkan perkataan itu setiap hari dalam kelamaan, benteng yang sangat kuat dalam pikiran manusia akan runtuh. Ya. Seperti itu prosesnya. Gitu. Jadi dia tidak tunduk pada hukum dan tidak ada aturan bagi pekerjaannya. Bagaimana manusia bisa memahaminya? Bagaimana manusia dapat secara menyeluruh menyelami pekerjaan Tuhan dengan mengandalkan gagasan dan imajinasinya? Jadi sebaiknya engkau semua bersikap tenang. Jangan membesar-besarkan hal sepele. Dan jangan menimbulkan masalah besar dari hal-hal yang baru bagimu. Ini akan menghindarkanmu mempermalukan dirimu sendiri dan ditertawakan orang. Ya. Engkau sudah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun, tetapi engkau masih tidak mengenal Tuhan. Pada akhirnya engkau dicemplungkan ke dalam hajaran. Engkau yang ditempatkan di ranking teratas, termasuk dalam deretan mereka yang dihajar. Engkau sebaliknya tidak menggunakan kepintaranmu untuk menunjukkan tipu muslihatmu yang picik. Dapatkah dengan mata rabun dekatmu engkau benar-benar melihat Tuhan yang melihat dengan jelas dari kekekalan hingga kekekalan? Bisakah pengalamanmu yang dangkal memungkinkanmu untuk sepenuhnya memahami kehendak Tuhan? Jangan sombong. Bagaimanapun juga, Tuhan bukan dari dunia ini. Jadi bagaimana mungkin pekerjaannya seperti yang engkau harapkan? Gitu. Jadi
Mari perhatikan saudara, bagaimana cara Tuhan membimbing kita. Bagaimana cara Tuhan berjalan di antara kita. Bagaimana cara Tuhan mengajari kita. Bagaimana cara Tuhan berjalan di antara kita. Menampakkan diri di antara kita. Bagaimana pekerjaan-pekerjaannya yang baru dinyatakan. Bagaimana kita harus mulai punya konsep yang baru setiap hari. Tidak mengandalkan pengalaman yang kemarin. Kesusahan satu hari cukuplah untuk hari ini, saudara. Amin. Baik. Kita lanjutkan. Suara saya masih oke? Oke ya? Suara saya masih kedengaran? Oke, baik. Nggak ada kendala ya. Biang keladi, ini catatannya, dari seluruh kejahatan merujuk pada si iblis tua. Frasa ini mengungkapkan kebencian yang amat sangat. Kalau dasar tua, apa ya? Tua keladi katanya gitu lah. Itu namanya apa ya? Kebencian yang sangat terhadap si jahat itu. Membuat tuduhan tak berdasar merujuk kepada metode yang digunakan iblis untuk menyakiti manusia. Sebetulnya kan dia itu tidak bisa ngapa-ngapain kita. Tapi pada kenyataannya, karena konsep kita yang tidak berubah, maka dia terus menyakiti manusia. Dengan kita itu tidak berani mempercayai Tuhan, dengan kita khawatir, itu berarti iblis bisa menyakiti manusia. Padahal sebetulnya harusnya kan nggak bisa. Masa iblis lebih tertarik? Masa kita lebih tertarik kepada iblis daripada kepada Tuhan? Masa kita lebih percaya kepada kebencian yang iblis sebarkan daripada kepada kasih yang Tuhan nyatakan? Masa kita lebih percaya sungai itu keruh terus? Masa kita membiarkan sungai kita itu menjadi keruh? Masa kita tidak membiarkan pemurnian dari Tuhan itu berjalan terus? Ketiga, dijaga ketat. Mengindikasikan bahwa metode yang digunakan iblis untuk menyakiti manusia terutama kejam dan sangat mengendalikan manusia sehingga mereka tidak memiliki ruang untuk bergerak. Dijaga ketat. Sehingga pikiran kita itu rasanya itu, padahal saudara, Tuhan itu senantiasa mencari pintu masuk gitu. Dengan ketekunannya gitu. Dia dengan sabar. Itu dijaga ketat gitu. Oleh kebohongan-kebohongan iblis dalam pikiran kita. Sehingga kita tidak mau membuka pintu hati kita. Tidak mulai dengan tenang menghadapi segala sesuatu. Tapi saya percaya saudara, setiap firman yang kita sudah dengar, ketika kita terus bersekutu setiap hari, maka lambat tapi pasti kehidupan yang sejati, wajah Tuhan yang indah akan kita lihat setiap hari. Sejak zaman dahulu kala digunakan secara mengejek. Bimbingan yang teratur dan lembut digunakan secara mengejek. Disayang digunakan untuk mengejek orang yang seperti kayu dan tidak punya kesadaran diri. Menderita kecelakaan demi kecelakaan mengindikasikan bahwa manusia dilahirkan di negeri Sinaga Merah yang sangat besar dan mereka tidak mampu mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Mempersembahkan seluruh hidupmu dimaksudkan dalam artian merendahkan. Ranking teratas digunakan untuk mengejek mereka yang mengejar Tuhan
dengan penuh semangat. Mengejar Tuhan, tapi dengan konsep yang lama. Justru membuat dia menjadi di posisi teratas daripada orang yang akan dihajar. Orang yang tidak berubah konsepnya akan menganggap, akan membuat justru semakin hajaran itu semakin kuat. Apalagi kalau dia menganggap itu dari Tuhan. Apalagi kalau menganggap dia, oh aku harus tanggung semua ini. Sementara konsepnya nggak berubah. Padahal yang diharapkan Tuhan adalah konsep kita berubah. Kita harus berani memandang wajah Tuhan yang baru setiap hari. Sehingga Tuhan itu semakin lama, semakin bebas memandikan kita. Yang diharapkan dari kita, ingat tadi apa, saudara? Ketenangan, sukacita. Ya. Tidak lama-lama bersedih. Atau tetap bersukacita senantiasa. Baik, masih punya waktu, beberapa menit lagi. Kita akan lanjutkan yang baru. Pekerjaan dan jalan masuk bagian 9. Baik. Tradisi etnis dan pandangan mental yang telah berakar sejak lama membayangi roh manusia yang murni dan seperti kanak-kanak, dan mereka telah menyerang jiwa manusia tanpa peri kemanusiaan sedikit pun. Ya. Tradisi etnis dan pandangan mental yang telah berakar sejak lama membayangi roh manusia yang murni dan seperti kanak-kanak, dan mereka telah menyerang jiwa manusia tanpa peri kemanusiaan sedikit pun, seolah-olah tanpa emosi atau kesadaran diri. Metode iblis ini sangat kejam. Jadi perhatikan saudara. Jadi kekejaman iblis itu bukanlah dengan apa ya? Dengan menganiaya manusia gitu. Menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan dengan mengejar-ngejarnya. Bukan itu yang paling kejam. Tapi melalui tradisi itu, saudara. Melalui kepercayaan feodal yang lama itu, seperti yang saya katakan tadi, tentang bagaimana orang Kristen itu orang Kristen yang selama ini yang kita lihat itu, mereka telah dicengkram dengan hadirat yang palsu. Sampai sekarang, saudara, mereka seperti itu. Sampai sekarang, saudara, mereka membanggakan itu, saudara. Membanggakan musik yang indah, gitu. Membanggakan dengan mereka itu sangat banyak sekali, gitu. Membanggakan kekayaan mereka, kepemilikan mereka akan segala sesuatu, gitu. Dengan mereka mengatakan, oh, oleh karena berkat Tuhan saya menjadi begini. Padahal, saudara, berkat yang tadinya mungkin menjadi kebanggaan bagi mereka, padahal sebetulnya justru itu menjadi penjara bagi mereka. Lihatlah betapa sibuknya mereka untuk terus meningkatkan kekayaan mereka. Sampai-sampai mereka ketika mereka ada di gereja, mereka tidak bisa fokus lagi. Mereka tidak bisa lagi memandang Tuhan. Mereka tidak bisa lagi, saudara, bersekutu satu dengan yang lain. Mereka tidak bisa lagi mempersembahkan ketika mereka disuruh melayani gitu. Oh, mungkin mereka menampilkan suara yang bagus. Mereka pikir dengan suara mereka yang bagus, dengan kata-kata yang mereka yang indah, mereka pikir mereka sudah melayani Tuhan. Padahal, saudara, apa yang terjadi pada kehidupan nyata, semua itu topeng. Mereka tidak pernah punya keberanian untuk membongkar topeng mereka. Mereka tidak transparan. Ketika mereka berbicara, ada sesuatu hal di dalam hati mereka
yang mereka simpan, tapi mereka sembunyikan rapat-rapat supaya mungkin orang melihat mereka sebagai orang yang baik. Itu kan penjara sebenarnya. Itu kan kekejaman iblis yang terus mempertahankan mereka dalam status quo. Mereka tidak pernah menerima kedatangan Tuhan. Walaupun mereka menyebut-nyebut kedatangan Tuhan. Tapi mereka selalu kacau dalam keadaan. Saudara akan lihat itu ada di mana-mana. Dengan pakaian kebanggaan mereka. Pakaian imam mereka. Selendang pendeta mereka. Ketika mereka tampil di hadapan orang banyak. Mereka memakai jubah-jubah. Di mana mungkin mereka orang kagum. Dengan kata-kata mungkin yang penuh dengan arti-arti gitu. Dengan bahasa-bahasa asli gitu. Mereka ingin menarik perhatian daripada pendengarnya. Karena pendengarnya itu mengatakan, wah hebat sekali penjelasannya. Padahal semua kosong. Sudah. Tak ada kehidupan di dalamnya. Tapi ketika saudara dengan spontan, ketika saudara bersekutu dengan orang, ketika saudara dipercayakan menyampaikan firman dalam satu ibadah-ibadah persekutuan, saudara dengan kata-kata yang biasa, dengan perkataan-perkataan semampunya yang saudara punya, tapi itu lebih bermakna, tidak nol, saudara. Itu lebih bermakna daripada pendeta yang hebat dengan kata-kata dengan lelucon-lelucon yang luar biasa. Mungkin mereka disukai oleh banyak orang, tapi mereka itu bukan Tuhan. Mereka itu adalah musuhnya Tuhan. Mereka itu adalah antek-antek iblis. Saudara. Tapi ketika saudara datang dengan kesederhanaan, padanya, maka justru saudara akan menjadi sahabatnya Tuhan. Yang akan menyatakan Tuhan kemanapun engkau pergi. Metode iblis ini sangat kejam, seolah-olah pendidikan dan pengasuhan telah menjadi metode tradisional yang digunakan oleh Raja Iblis untuk membunuh manusia. Ya. Saudara, pada dasarnya nanti saudara, pada waktunya anak-anak kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan setiap hari, kita akan melihat konsep mereka akan berubah. Mereka akan dikeluarkan dari penjara-penjara itu. Saudara. Apakah anak kita akan menjadi lebih bodoh gitu daripada orang yang meninggikan pengetahuan? Tidak. Karena pengetahuan yang sejati ada di dalam Tuhan. Dan ketika kita mempersekutukan Tuhan setiap hari, maka Tuhan akan menjadi nyata setiap hari dalam hidup. Dengan menggunakan ajaran yang mendalam, iblis menutupi jiwanya yang buruk seluruhnya. Mengenakan bulu domba untuk mendapatkan kepercayaan manusia dan kemudian mengambil kesempatan ketika manusia tertidur dalam kelesuan untuk menelan mereka sepenuhnya. Perhatikan saudara, serangan itu saudara, serangan kelesuan. Jangan biarkan dia masuk. Selalulah berdoa gitu. Selalulah punya minyak. Sadari. Jangan-jangan saudara, apimu yang tadinya sudah menyala, karena ada minyaknya memang. Tapi oleh karena engkau bertemu dengan orang yang rasanya kayak membawa angin yang keras gitu saudara. Sehingga apimu itu kadang kayak kan kalau perhatikan kalau misalnya lilin kalau ada angin gitu. Kan itu kayak menyalakan kadang-kadang kalau anginnya kencang itu kan kayak mau padam dia. Itu adalah hal-hal yang datang dalam kehidupan kita. Kita menjadi sedih, kita menjadi marah, kita menjadi goncang gitu. Sehingga kita tidak bisa menguasai keadaan.
Belajarlah gitu. Mempertahankan apimu tetap menyala. Bagaimana menjaganya? Tetaplah tenangkan hatimu. Jangan biarkan kacau. Tetaplah tenang. Seperti yang saya katakan ketika menghadapi, wah ini sudah ini gitu. Oh nanti nginap di sana, gimana lah ini. Ketika saya ambil tiket gitu ya. Wah, ini gimana ya, ngambil nggak ya? Turun nggak ya? Perusahaan apa yang saya ambil gitu. Tapi ketika saya berpikir lagi, untung saya nggak ngambil Senin. Kalau sempat saya ambil Senin atau Selasa misalnya, Senin lah misalnya. Gitu. Kalau misalnya Senin, pasti kan nggak sampai pagi Senin. Senin ya, Selasa. Seringan di jalan gitu. Itu kan ada kemungkinan kian itu Selasa pagi-pagi. Kalau Selasa pagi-pagi saya ambil, berarti kan tidak akan sempat nyampe bisa hanguskan tiketnya. Kalau misalnya saya ambil Selasa. Dipuji Tuhan, saudara, Selasa dan Rabu itu langsung di angka yang tinggi, 2.600.000. Tapi karena ketenangan, saudara, ketika jadinya ngambil miskin. Wah, ketika saya lihat lagi, itu bukannya malah turun, itu naiknya itu sampai naik lagi di sekitar situ, 2.600.000. Dan tahu nggak saudara, itu delaynya itu harus dia itu harus transit ke Jakarta. Ada yang sampai transit 1 hari. Tapi lihat saudara, bagaimana ketika melihat menjalani dengan tenang. Itu yang servis itunya ya enggak begitu mahal, tidak ketipu, dia mengerjakannya dengan baik dan langsung bagus gitu. Bisa sampai. Makanya saudara, kalau kita melihat bagaimana kita tidak membiarkan diri kita itu kacau, saudara, hadapi semua dengan tenang. Dan nggak perlu kita misalnya harus langsung berdoa, misalnya ini iblis ini yang mengacaukan ini, nggak perlu, saudara. Tapi dengan ketenangan kita, itu akan mengusir segala hal-hal yang jahat. Bagaimanapun iblis tidak akan bisa menjangkau kita. Kalau kita dalam keadaan tenang, tetap berdoa, tetap gitu ya. Maksudnya itu mengizinkan Tuhan mengambil alih semuanya. Tuhan hanya bisa mengambil alih kehidupan kita kalau kita tenang. Kalau kita hidup dalam keadaan berdoa senantiasa. Kalau kita mau menerapkan firman Tuhan senantiasa. Ya. Umat manusia yang malang, bagaimana mungkin mereka tahu bahwa negeri tempat mereka dibesarkan adalah negeri iblis? Bahwa orang yang membesarkan mereka sebenarnya adalah musuh yang menyakiti mereka. Namun manusia tidak sadar sama sekali. Setelah memuaskan rasa lapar dan hausnya, ia bersiap untuk membalas kebaikan dari orang tuanya dalam membesarkannya. Itu kata-kata ini, saudara. Ini kata-kata kayak perumpamaan, saudara. Tapi kata-kata ini jangan. Selama ini, saudara, kita ini telah dibesarkan oleh iblis. Manusia ini. Dengan segala teknologi yang ada. Mungkin nampaknya baik yang dia buat terhadap manusia. Tapi sebetulnya, apa yang kita lihat? Bagaimana teknologi sudah merusak anak-anak. Ya. Ketika saya dengan keponakan saya, kalau saya lihat,
dikuasai oleh handphone. Oke. Saya ketika awalnya sampai gitu, saya melihat kok nggak seperti dulu. Saya diam-diam dalam hati saya nggak nasihati. Tapi saudara, seiring dengan saya datang lagi, saudara, saya lihat, oh saya bisa lagi melihat. Dengan diam-diam saudara, saya melihat, oh Tuhan Engkau baik. Iya. Walaupun saya tidak nasihati, tidak gimana, tapi saya melihat saudara, perlahan-lahan Tuhan menyatakan. Saudara, dengan kita menyadari firman Tuhan ini saudara ya, oh ini adalah kebenaran, maka kita akan melihat pekerjaan Tuhan itu semakin lama semakin nyata, menghancurkan segala pekerjaan si jahat. Ya. Namun manusia tidak sadar sama sekali. Ya. Seperti itulah manusia. Saat ini ia masih tetap tidak mengetahui bahwa raja yang membesarkannya adalah musuh. Bumi dipenuhi dengan tulang belulang orang mati. Iblis bersukaria dengan penuh kegilaan tanpa henti dan terus melahap daging manusia. Di dunia orang mati, berbagi kubur dengan kerangka manusia, dan dengan sia-sia mencoba untuk memakan sisa-sisa terakhir tubuh manusia yang tercabik-cabik. Ketika saya kemarin rasanya saudara, saya dengan konsep, saya ingin istilahnya menolong bapak rohani saya dulu, yang membesarkan saya sehingga saya punya iman, yang saya sebut gembala. Ketika saya mengujinya, wah rasanya sudah nih. Tapi saudara, orang-orang yang tidak berjumpa dengan Tuhan, saudara, mereka itu tercengkeram. Mereka itu sedang menunjukkan gitu, bahwa sebetulnya mereka itu adalah anak-anak iblis. Artinya anak-anak iblis, antek-antek iblis adalah sebetulnya mereka itu tidak pernah benar-benar percaya kepada Tuhan. Iya. Mereka sudah benar-benar dicengkeram. Ketika beberapa hari sharing, dia cerita, saya biarin aja cerita. Saya tidak terlalu tanggapin lagi, misalnya hal-hal yang kayak dulu. Saya melihat saudara cara berpikir. Orang-orang itu akan dibawa kepada Tuhan kembali. Ya, siapapun saudara yang kita cari. Saudara, jadi ini setiap hari saudara saya kalau melihat perjalanan ini, mengikut Tuhan itu saudara, melihat bagaimana Tuhan itu bekerja setiap hari saudara. Ketika saya menjalani misalnya perjalanan ini gitu, saudara, saya sulit untuk menjelaskannya ya. Tapi saudara, suatu saat saya yakin saudara akan mengerti apa yang saya katakan. Saudara akan mengalaminya sendiri apa yang saya alami. Bagaimana Tuhan itu bergerak setiap harinya, bekerja setiap hari di antara kita. Cara dia melepaskan kita dari segala kebodohan kita di masa yang lampau. Sangat hebat. Saudara, ketika kita mulai mengatakan Tuhan ada di antara kita, Tuhan bekerja di antara kita sudah melihat kedatangannya, kita mendengarkan dia setiap hari. Engkau mulai melatih dirimu untuk bangun setiap pagi gitu. Engkau memaksakan dirimu untuk
terus dengan tekun mencari Tuhan setiap hari, gitu ya. Engkau mulai melakukannya dalam kehidupanmu yang nyata. Engkau mulai berani mengambil tindakan-tindakan yang berani untuk percaya kepada Tuhan. Ketika engkau dalam kesulitan keuangan, engkau tidak seperti dulu lagi, tapi engkau diam-diam. Engkau menenangkan hatimu, tidak gelisah. Maka itu hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan. Maka engkau akan melihat apa semua yang saya ceritakan kepada saudara. Engkau akan mengatakan begini, "Oh, ini dulu yang dikatakan oleh Pak itu ya." Jadi sesulit apapun kita, serumit apapun keadaan kita akan melihat Tuhan itu nyata setiap hari. Dia akan membawa kita, menuntun kita. Dia akan menunjukkan kepada kita ciptaan yang baru. Kita seperti dilahirkan kembali. Kita tidak akan peduli entah bagaimana kita nantinya di depan. Yang pasti adalah setiap hari kita mengalami Tuhan. Ya. Dan Tuhan itu sangat nyata. Baik, saudara. Kita akhiri sampai di sini, saudara. Lagi sudah mau siap-siap anak-anak sekolah ya. Di sini juga. Baik, mari kita berdoa. Makasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagimu. Engkau yang sudah memimpin kami, menuntun kami, membawa kami mengalami hal-hal tertentu. Bila sepanjang hari ini Tuhan, Engkau semakin nyata dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati semua.